Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 18 Desember 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan Advent yang ketiga dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema kelahiran Yesus Kristus. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yeremia 23 ayat 5 sampai dengan 8, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 72 ayat 1 sampai dengan 2, 12 sampai dengan 13, dan ayat 18 sampai dengan 19. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 24. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, hari Senin tanggal 18 Desember 2023, hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, dan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 24. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, kita akan lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 24 akan kembali menjadi bacaan Injil pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 esok. Untuk ayat 18 sampai dengan 21, begitu juga pada Injil Matius 1 ayat 16, kerap digunakan pula sebagai bacaan Injil pada saat kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria, biasanya pada tanggal 19 Maret setiap tahun. Dan selalu tampil pada tanggal 18 Desember setiap tahun, di mana mengisahkan seorang pria yang berani mengambil keputusan, bersedia menanggung segala risiko yang pasti tidak mudah, dan melaksanakan keputusannya dengan penuh tanggung jawab.
di mana pria tersebut adalah Yusuf, suami Maria. Dalam adat istiadat Yahudi saat itu, pertunangan itu diketahui oleh umum dan sudah dikenal sebagai suami istri, namun belum boleh hidup serumah atau hidup bersama sebagai suami istri. Yusuf kemudian sangat terkejut ketika mengetahui bahwa ternyata Maria sedang mengandung. Kemudian Allah Tritunggal Maha Kudus menyapa Yusuf melalui malaikat yang datang dalam mimpinya, lalu menyampaikan bahwa Maria tunangannya itu mengandung dari Roh Kudus. Keterbukaan Yusuf kepada bimbingan Roh Kudus membuat dia berani mengambil resiko lalu menjalankan tugas perutusannya untuk menjaga Maria dan kanak-kanak Yesus Kristus dengan penuh tanggung jawab. Keteladanan Yusuf menginspirasi kita untuk mendengarkan dan melaksanakan apa yang dikehendaki Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidup kita masing-masing. Menariknya adalah terlihat tanggapan iman Yusuf memiliki kemiripan dengan Imam Abraham dalam kitab Kejadian 12 ayat 4, di mana tanpa negosiasi dan secara spontan ia menerima Maria dengan hati yang teguh. Kita bisa baca dalam Injil Matius 1 ayat 24. Yusuf menerima penugasan Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai sebuah kehormatan yang mesti dijalaninya dengan bertanggung jawab. Noblesse oblige. Panggilan lalu keikutsertaan dalam pekerjaan Allah Tritunggal Maha Kudus tidak boleh diterima sebagai beban, melainkan harus menjadi sebuah kehormatan yang dilaksanakan dengan kerelaan hati dan bertanggung jawab. Ada banyak orang yang tulus hati dan setia dalam hidup sehari-hari. Tulus hati dapat berarti mau memikirkan atau melaksanakan sesuatu tanpa praduga tertentu, tanpa keinginan balas jasa, dan dengan kepercayaan penuh serta serentak menyatakannya dengan kesungguhan, kegembiraan, dan kesetiaan. Bukanlah hal yang mudah untuk memiliki ketulusan hati dan semangat kesetiaan tersebut, terlebih dalam dunia kita dewasa ini. Untuk memiliki ketulusan hati demikian, orang mesti siap dengan berbagai konsekuensi, bahkan sadar akan pertaruhan harga diri. Sahabat Kuntum yang terkasih, namun ketulusan hati serta kesetiaan dapat berbuah kebaikan dan kebahagiaan apabila membawa keselamatan bagi orang lain. Ketulusan serta kesetiaan Yusuf untuk menerima Maria sebagai istrinya yang akan melahirkan Yesus Kristus membawa konsekuensi yang tidak mudah. Namun ketulusan hati ini mendatangkan keselamatan bagi banyak orang. Janji keselamatan melalui keturunan Daud yang telah diwartakan oleh para nabi ini tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Allah Tritunggal Maha Kudus ambil bagian dalam hidup manusia dan menyertai perjuangan hidup manusia dalam diri Immanuel. Betapa dahsyat arti sebuah ketulusan itu, sehingga kita pantas belajar dari Santo Yusuf untuk memiliki hati yang tulus dan setia. Ada begitu banyak tuntutan dalam diri kita yang siap kita luncurkan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus dalam doa-doa kita. Tetapi teladan Santo Yusuf yang taat dalam diam dan percayakan karya besar Allah Tritunggal Maha Kudus mengingatkan bahwa karyanya adalah jalan misteri yang membutuhkan kepercayaan, ketaatan, dan keterlibatan kita, bukan sebaliknya di mana permintaan dan keluhan tanpa henti yang ujungnya selalu untuk memuaskan diri sendiri. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan salam.